البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadis, nama babnya dulu dibaca ya. Baik. Al-babus sabi', bab minal iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bab yang ketujuh, termasuk dari keimanan adalah seseorang mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Baik. Kita tidak mengatakan mencintai saudaranya, karena apa? Akhi di sini dia bukan maf'ul bih, dia majrur. Berarti ada maf'ul bih yang tersembunyi. Makanya kita tidak mengatakan termasuk dari keimanan adalah seseorang mencintai saudaranya. Tak. Sebagian terjemahan di Indonesia salah. Memang salah. Berdasarkan nahwu dan berdasarkan syarah para ulama, bahkan berdasarkan ilmu mustalahul hadis, dia salah. Baik, makanya kita mengatakan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Penjelasan lengkapnya nanti insya Allah di dalam syarah hadisnya. Intinya apa? Di sini Imamul Bukhari rahimahullahu taala dalam bab ini ingin menjelaskan bahwasanya termasuk dari karakter iman, bahkan kesempurnaan iman yang tertinggi, yang paling sempurna adalah kalau seseorang mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Baik. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala al-hadisus salisa asyar, hadis yang ke-13. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu an. Dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, nanti beliau langsung masuk ke sanad yang kedua, sebagaimana Imam Muslim pun sering melakukan itu muridnya. Wa an Husain al-Muallim qal, dan dari Husain al-Muallim yang mengatakan haddatsana Qatadah an Anas anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Baik. Sanadnya ini sangat bagus dan insya Allah sangat mudah untuk dihafalkan kalau kita kenal tradisi dari para rawinya ini. Yang pertama, guru Imam Bukhari Musaddad. Musaddad beliau Abdul Hasan Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Ini nama satu-satunya nama di Kutubus Sittah yang polanya macam itu. Dan ini sering ditanyakan oleh para masyayikh. Karena memang sangat mudah dihafal. Mudah bukan karena tapi karena ini sangat unik nama ini. Satu-satunya yang ada rawi di Kutubus Sittah, bahkan dalam Kutubut Tis'ah yang namanya seperti beliau, hanya beliau saja. Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid Abdul Hasan al-Basri. Beliau siqatun sabtun. Sangat siqah dan sangat kokoh dan seterusnya. Sampai-sampai guru beliau yang akan disebut ini nanti Yahya bin Sa'id al-Qattan mengatakan lau ataitu Musaddad ibna Musarhad fi baitihi lakana yastahil. Seandainya saya mendatangi Musaddad bin Musarhad ini di rumahnya, niscaya dia layak mendapatkan itu. Menunjukkan betapa hebatnya murid yang ini. Dan memang beliau ini bagus. Kita tahu asal dari adab adalah murid. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi, tapi untuk menunjukkan kemuliaan Musaddad sampai gurunya bilang seperti itu. Baik. Qal haddatsana Yahya. Makruf, Musaddad kalau dari Yahya pasti Yahya bin Sa'id al-Qattan, termasuk guru terbesarnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini Yahya bin Sa'id al-Qattan Abu Sa'id. Yahya bin Sa'id al-Qattan bin Farrukh Al-Basri. Beliau Amirul Mukminin fil hadis.
termasuk apa? Min ahlil ilal. Dan juga beliau adalah faqih, hafid, dan seterusnya. Terlalu banyak manakibnya beliau. Dan beliau orang yang sangat zuhud, sangat tawadhu. Kalau beliau diam, orang menyangka ini orang fakir biasa. Tapi begitu beliau berbicara, seluruh ahli hadis akan tunduk, seluruh ahli ilal akan tunduk, seluruh ahli fikih juga akan tunduk. Baik, ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Al-Ahwal julukannya, karena beliau ahwal itu matanya agak cacat. Baik. Dan beliau ini sangat dimuliakan oleh gurunya, yaitu Syu'bah. Ini yang akan kita sebut namanya. Makanya kalau kita tahu biografi mereka, ini sangat membantu hafalan. Baik, sampai disebutkan oleh siapa misalkan? Disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Mahdi, guru Imam Ahmad yang lain. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan bahwasanya pernah terjadi perselisihan antara Syu'bah dan para murid yang lain. Karena mereka bukan murid sembarang murid, mereka juga belajar ke guru-guru yang lain. Siapa yang betul riwayatnya? Terkadang para murid mengatakan ke Syu'bah, bukankah yang betul demikian? Nah, Syu'bah mengatakan, Syu'bah, beliau Amirul Mukminin fil hadis. Maka ketika ada perselisihan, lalu para murid mengatakan, kami ingin ada hakim di antara kita. Maka Syu'bah mengatakan, kami ridho kalau yang menjadi hakim adalah ahwal. Ahwal itu siapa? Ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Baik. Dan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau mengatakan, saya berbolak-balik belajar ke Syu'bah selama 20 tahun. Padahal beliau ini murid terbesar dari Sufyan As-Tsauri, tapi tetap beliau mengakui keutamaan guru-guru yang lain, rajin belajar ke guru-guru yang lain. Beliau belajar ke Syu'bah, beliau juga belajar ke A'mash, dan belajar ke guru-guru yang hebat-hebat. Bahkan sampai 20 tahun belajar ke Syu'bah. Baik. Sampai apa? Hayatul Wadi. Siapa Hayatul Wadi? Termasuk yaitu sahabat dekatnya Imam Ahmad, yaitu Ali Ibnul Madini, yang dijuluki ular lembah karena hafalannya terhadap ilal itu hebat sekali. Beliau mengatakan, saya melihat membandingkan antara Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini dengan Abdurrahman bin Mahdi. Yahya bin Sa'id Al-Qattan orang yang paling tahu tentang penyakit-penyakit hadis. Sementara Abdurrahman bin Mahdi, sama-sama Amirul Mukminin fil hadis, dia orang yang paling tahu tentang sahih dan dhaifnya hadis. Berdekatan seperti ini. Baik, ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Meriwayatkan dari siapa? An Syu'bah. Syu'bah telah kita lewati biografi beliau. Dalam hadis yang keberapa kah? Syu'bah itu ke-10 kah? Iya, ke-10. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, haddatsana Syu'bah. Ya, hadis yang ke-10. Telah kita lewati biografinya. Beliau adalah Abu Bistam Syu'bah Ibnul Hajjaj As-Sadusi, Al-Basri Al-Asdi, Amirul Mukminin fil hadis, ma'ruf. An Qatadah. Kalau Qatadah belum pernah kita lewati dohirnya dari biografi-biografi yang ada di dalam Sahih Bukhari. Qatadah ini Abdul Khattab Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta total, bukan buta sikit lama-lama buta, tapi akmah. Sejak bayi memang sudah buta total, kasihan. Baik, biasanya orang yang buta secara total akmah sejak bayi, ini para dokter menyerah biasanya, zaman dulu tentunya. Tetapi hafalannya sangat hebat, Qatadah bin Di'amah, dan beliau rajin belajar ke ulama banyak sekali walaupun buta. Kebutaan tidak menghalangi orang untuk mencari kemuliaan. Tayyib. Maka apa? Beliau termasuk yang belajar ke tabi'in terbaik di dunia. Siapa itu? Sa'id Ibnul Musayyab, termasuk tabi'in terbaik di dunia. Belajar hanya berapa lama? Hanya 8 hari saja. Tapi rajin, dalam 8 hari itu, kesempatan yang diberikan hanya 8 hari, beliau rajin bertanya, rajin menghafal hadis. Sampai kemudian siapa tadi itu? Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan, dah cukup, engkau telah menghabiskan hadis saya. Padahal jelas beliau ini, siapa ini? Sa'id Ibnul Musayyab rawiyatu Umar, paling banyak meriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab, dan seterusnya. Beliau ma'ruf, lautan ilmu, tetapi ternyata dalam 8 hari beliau merasa Qatadah ini sudah menghabiskan ilmunya. Ini tentunya ketawaduan beliau. Sebagaimana dalam riwayat yang lain,
Qatadah bercerita, saya beberapa hari belajar kepada Sa'id Ibnul Musayyab. Lalu saya banyak bertanya, dan yang ditanyakan bukan hanya matan hadis, tapi tentunya sanadnya dan ilmu di balik itu dan seterusnya. Kemudian ketika pertanyaan saya terlalu banyak, maka Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan, apakah engkau hafal dari apa yang sudah saya ceritakan ini semua? Maka Qatadah mengatakan, ya saya hafal. Lalu disebutkan satu persatu. Saya tanya pada Anda tentang ini, Anda jawab demikian, demikian, dan seterusnya. Sampai Sa'id Ibnul Musayyab mengatakan, saya tidak menyangka Allah masih menciptakan makhluk seperti engkau. Dan juga beliau cerita kepada murid yang lain, namanya seorang guru, dia mentazkiyah muridnya yang memang layak mendapatkan tazkiyah. Belum pernah ada orang Irak yang mendatangi saya sebagus Qatadah ini. Bayangkan dalam keadaan buta melakukan perjalanan dari Irak sampai ke Madinah. Sa'id bin Musayyab Madani. Ini adalah keutamaan beliau. Bukan, dia tabi'in. Iya, ayahnya dan kakeknya, datuknya itu sahabat. Nah, ini Qatadah. Di samping beliau belajar kepada salah satu tabi'in terbaik, beliau juga belajar kepada sahabat yang paling banyak hadisnya diantaranya, yaitu siapa? Anas bin Malik. Makanya Qatadah ini salah satu dari asbatun nas. Asbatun nas fi Anas ada 3. Orang yang paling banyak riwayatnya ke Anas bin Malik ada 3, diantaranya siapa? Imam Az-Zuhri, ya, berkali-kali hadisnya telah kita lewati. Yang kedua adalah ini Qatadah. Kemudian yang ketiga tapi yang terbaiknya, murid terbaik Anas bin Malik adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani. Nah, ini menunjukkan Qatadah walaupun beliau buta, tapi dengan kesungguhan beliau ternyata hasil tidak mengkhianati usaha, menjadi orang ketiga terbaik. Alal khilaf apakah ketiga atau kedua, al-muhim ini 3 terbesar dari muridnya Anas bin Malik. Inilah Qatadah. Anas bin Malik telah kita lewati. Beliau adalah Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, termasuk salah satu dari 6 terbaik yang paling banyak, 6 terbesar yang meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbanyak. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma masalahnya sekarang Imam Al-Bukhari tidak langsung masuk ke inti hadisnya, tapi justru menyebutkan sanad yang kedua, An Husain Al-Mu'allim. Husain Al-Mu'allim ini guru siapa? Jelas Imam Bukhari tak mungkin jumpa Husain Al-Mu'allim. Sanad ini dikatakan mu'allaq, tergantung. Lalu siapa yang menyambung sanadnya ini? Sanad ini disambung oleh murid beliau, yaitu Imam Muslim di dalam Sahih beliau. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari Husain Al-Mu'allim. Jadi Husain Al-Mu'allim ini adalah guru dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Berarti untuk hadis ini Yahya bin Sa'id Al-Qattan memiliki 2 guru, yaitu Syu'bah dan Husain Al-Mu'allim. Lalu Syu'bah dan Husain sama-sama meriwayatkan dari Qatadah. Husain Al-Mu'allim tidak dikenal di dalam Tahdhibut Tahdhib siapa nama kunyah beliau. Abu siapa? Tidak terkenal. Ayahnya Zakwan, Husain bin Zakwan Al-Mu'allim. Beliau siqah, walaupun ada memiliki beberapa kegoncangan, tetapi beliau siqah, secara umum siqah. Makanya Al-Hafidz di dalam Takrib mengatakan siqatun rubama yahim, terkadang keliru, tak masalah. Beliau siqah. Mengatakan haddatsana Qatadah. Kira-kira apa hikmahnya Imam Bukhari mendatangkan sanad kedua? Satu sanad pun sudah bagus, dan ini betul-betul bintang semuanya. Musaddad dari Yahya Al-Qattan, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas. Ini sanadnya bintang semua, bahkan bagikan matahari. Lalu untuk apa mendatangkan sanad kedua? Untuk lebih menguatkan lagi. Dan juga kita tahu di sini Syu'bah melakukan an-anah terhadap Qatadah. Syu'bah tak masalah an-anah ataupun tidak an-anah. Beliau ini selalu meneliti hadis dan beliau sangat benci terhadap orang yang melakukan tadlis. Maka an-anah Syu'bah tidak membahayakan sama sekali. Tapi ini untuk lebih menguatkan lagi bahwasanya Syu'bah tidak sendirian. Ada Husain Al-Mu'allim.
mengatakan haddatsana Qatadah an Anas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang sebenarnya yang menjadi kekhawatiran bukan masalah Syu'bah, tapi yang menjadi kekhawatiran seringkali adalah Qatadah, karena di dalam biografinya Qatadah itu terkadang melakukan tadlis. Baik, lalu kalau seperti ini bagaimana? Di dalam dua sanad ini Qatadah sama-sama melakukan anah dari Anas, walaupun tak masalah, beliau asbatun nas fi Anas, tak masalah itu. Tetapi untuk lebih menenteramkan hati, alhamdulillah di sana ada sanad yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad para bintang juga, bintang atau bahkan matahari. Sanad yang lain Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Ja'far yang meriwayatkan dari Syu'bah. Yaitu Muhammad bin Bashar meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah. Muhammad bin Ja'far asbatun nas fi Syu'bah, belajar 20 tahun ke Syu'bah. Dan Syu'bah meriwayatkan dari Qatadah. Di situ Qatadah mengatakan sami'tu Anasan, saya mendengar Anas. Jadi tak perlu kita masih ragu-ragu Qatadah ini dengar dari Anas atau tidak. Qatadah ada tadlis, jangan khawatir. Dia melakukan anah terhadap Anas tak mengapa. Apalagi dalam Sahih Muslim sudah terang-terangan mengatakan saya mendengar. Maka ini tidak bermasalah. Berarti apa? Kita masuk kepada matanya. Qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang dari kalian tidak beriman sehingga dia mencintai untuk saudaranya sendiri apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Baik. Ada pertanyaan, maf'ul bihnya tidak jelas. Apa yang dicintai untuk dirinya, apa yang dicintai itu untuk dirinya sendiri, apa yang dia cintai untuk saudaranya, maf'ul bihnya di sini tidak jelas. Mungkin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba ma yuhibbu li nafsihi li akhihi. Jadi maf'ul bihnya mungkin di sini sesuatu, tapi belum jelas juga sesuatu itu apa. Maka dari sini pentingnya kita untuk mengumpulkan sanad-sanad hadis. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Al-Ismaili di dalam Mustakhraj dan juga oleh An-Nasai ada tambahan minal khair. Jadi minnya ini adalah min tabyin dari ma. Berarti apa? Sebenarnya maf'ul bihnya memang ma kembali ke khair. Seakan-akan Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal khaira li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana atau sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri yang berupa kebaikan. Baik, jadi ma di sini boleh jadi mausulah fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih, dijelaskan oleh sanad yang lain yaitu apa? Minal khair, atau ma-nya di sini masdariyah yaitu seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Baik, dengan mengumpulkan sanad-sanad, tahulah kita yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah kebaikan. Makanya dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Fathul Bari. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari beliau, yang namanya ma di sini dia itu umum, tetapi yang dimaksudkan adalah al-khair, kebaikan, sebagaimana dalam sanad yang lain. Al-khair itu apa? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, al-khair adalah ismun jami'un li kulli ta'at. Kebaikan adalah nama yang mencakupi segala macam ketaatan, dan tambahan kalam yang anak tidak hafal, berbagai jenis kebaikan. Jadi amal soleh itu kebaikan, hasil-hasil yang bagus, keuntungan dan manfaat itu juga kebaikan. Jadi intinya apa? Kita ini bersaudara. Baik. Maka saudara hakikatnya adalah seperti belahan jiwa kita sendiri. Karena apa? Rasulullah telah mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Dalam riwayat yang lain satu bangunan, bunyanun wahid.
mukmin satu dengan mukmin yang lain bagikan satu bangunan. Jadi kita ini belahan jiwa satu sama lain. Berarti sebagaimana kita ingin diri kita baik, maka kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan juga. Sebagaimana kita ingin bagian kanan badan kita sehat, tentunya kita ingin bagian kiri badan kita juga sehat. Kalau salah satu sakit, semuanya akan merasakan itu. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang akan kita lewati, insya Allah, pembahasan tentang itu. Tayyib. Intinya hadis ini bicara tentang muqtadul ukhuwah, tuntutan dari persaudaraan. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin ini bersaudara. Berarti apa? Sebagaimana kita ingin diri kita mendapatkan kebaikan, kita juga ingin saudara kita mendapatkan kebaikan. Tayyib, itulah yang sewajibnya dilakukan. Tayyib. Di sini apakah la yu'minu tidak beriman berarti orangnya kafir? Telah banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya barang siapa memenuhi rukun iman yang 6, berarti dia mukmin. Lalu kenapa di sini Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman apabila kita tidak memenuhi syarat yang di sini, mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan itu tercurah pada diri kita. Taulah kita yang dimaksudkan bukan aslul iman tetapi kamalul iman dan tamamul iman, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal, menukilkan dari para ulama yang lebih dulu. Ibnu Battal tahun 400-an di dalam syarah Sahih Bukhari beliau, maksudnya adalah al-imanut tam, iman yang lengkap. Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Fathul Bari beliau, yaitu al-imanul kamil, iman yang sempurna. Demikian pula Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari beliau, maksudnya adalah iman yang sempurna. Jadi yang ditiadakan di sini adalah kamalul iman wa tamamuh, bukan aslul iman. Baik, maka penting bagi kita untuk mempelajari Quran ataupun hadis, jangan hanya berhenti pada mufradatnya semata, dengan harfiah semata. Harfiah penting, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kita wajib memahami tafsir-tafsir para ulama dan juga memahami kandungan-kandungan yang diisyaratkan oleh Rasulullah dengan menggabungkan dalil-dalil. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Syifaul Alil, bahwasanya ahadits Rasulullah SAW yubayyinu ba'daha ba'dha wa yu'ayyidu ba'daha ba'dha. Hadis-hadis Nabi SAW itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, menerangkan satu sama lain. Jadi jangan berhenti pada satu hadis saja. Perlu kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Kalau tidak, dikhawatirkan kita akan kesulitan memahami atau salah paham seperti pemahaman orang Khawarij, tidak beriman, oh berarti orangnya kafir. Karena apa? Karena ini mafhum mukhalafah, tidak beriman, apa lawan dari iman? Kafir. Oh berarti yang tidak mencintai seperti kecintaan kepada saudaranya, yaitu kebaikan, berarti dia kafir. Ini salah. Ini pemahaman yang terlampau dangkal. Seperti ucapan orang-orang Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali tidak mau menjadi Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Ini jahil sekali memahami seperti itu. Maka dibantah oleh Ibnu Abbas sebagaimana dalam asar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam Sunan beliau dan juga Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad, demikian pula oleh Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Rasulullah SAW dulu di dalam perjanjian Hudaibiyah juga beliau bersedia demi kemaslahatan yang lebih besar tidak menulis nama beliau Muhammad Rasulullah tapi Muhammad bin Abdillah. Apakah ketika Rasulullah tidak menyebut nama Muhammad Rasulullah berarti beliau bukan Rasul? Tetap beliau Rasul. Tetapi terkadang boleh meninggalkan penyebutan itu dalam suatu perkara yang demi hikmah yang lebih besar dan sebagainya. Intinya kalau tidak plus jangan selalu dipahami minus. Kalau tidak mukmin pasti kafir. Lihat apa yang diinginkan dari lafaz-lafaz tadi, lihat dari pola-polanya, lihat dari qarinahnya. Baik, maka penafian yang disebutkan di sini bukan nafyul wujud, tapi nafyul kamal. Kita tahu penafian ada 3, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti. Baik, tapi insya Allah itu diakhirkan pembahasannya di dalam ketika kita masuk kepada kitabul wudu atau kitabut thaharah. Baik, intinya apa di sini?
Makna hadis ini adalah la yu'minu ahadukum imanan kamilan atau imanan taman. Salah seorang dari kalian tidak beriman, yaitu iman yang sempurna atau iman yang lengkap, sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu tercurah untuk dirinya sendiri. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Kita diharamkan untuk menginginkan keburukan menimpa saudara, karena ini akan merusak kesempurnaan iman. Bukan hanya, bahkan boleh jadi rusaknya agak parah. Karena apa? Justru menginginkan keburukan menimpa saudara ini boleh jadi mendatangkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Baik, maka hadis ini memerintahkan untuk menebarkan kebaikan dan mencegah keburukan-keburukan dari saudaranya. Nah, masuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, karena Al-Hafidz tadi telah menjelaskan kebaikan itu bukan hanya manfaat atau apa, tapi juga amal soleh. Sebagaimana kita suka diri kita dapat pahala, kita ajari saudara kita cara sholat yang baik, cara puasa yang baik, cara baca Quran yang baik. Kita cegah dia dari kemungkaran, kita cegah dari perkara yang mendatangkan bahaya dan seterusnya. Ini menambah keimanan. Baik, lalu apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam bab ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya di sini Imam Bukhari ingin menetapkan bahwasanya kecintaan kebaikan untuk saudara ini bagian dari iman. Maka ini menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Tidak semua orang mampu mencapai masalah ini. Ada dia melaksanakan rukun iman yang 6, tapi dia pendengki, misalkan dia tak suka saudaranya dapat kebaikan, dia masih memiliki iman, tapi imannya kurang. Ini menunjukkan iman memang boleh bertambah, boleh berkurang. Maka di sini ada bantahan terhadap orang-orang murji'ah. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.